Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang sama-sama kita cintai ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 dengan materi Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum Lembaga Pendidikan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Asmendri, SAG MPD, yang beranggotakan saya sendiri Nurul Habibi dengan NIM 2230 1030 55 dan teman saya dengan saya Aulia dengan NIM 2230 1012. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan materi dari Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum Lembaga Pendidikan. Yang pertama, penyusunan jadwal pelajaran. Penyusunan jadwal pelajaran adalah salah satu kegiatan dalam manajemen kurikulum di sekolah pada proses pengorganisasian. Pekerjaan tersebut umumnya dilakukan oleh petugas khusus penyusunan jadwal di sekolah dasar, seksi kurikulum ISMP atau wakil kepala sekolah di bidang kurikulum di SMA, SMK dan MA. Jadwal pelajaran berfungsi sebagai pedoman mengajar bagi para guru dan pedoman bagi belajar bagi mahasiswa atau siswa. Yang kedua, syarat-syarat penyusunan jadwal pelajaran. Yang pertama, adanya selingan antara pelajaran yang satu dengan yang lainnya agar tidak menjenuhkan. 2. Jam pelajaran jangan terlalu lama. 3. Masing-masing pelajaran dicarikan waktu yang tepat. 4. Disediakan waktu istirahat agar siswa tidak terlalu lelah. 5. Diusahakan kegiatan di satu kelas tidak mengganggu kelas sebelahnya. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan jadwal pelajaran sebagaimana berikut. Yang pertama, penyusunan struktur program kurikulum masing-masing mata pelajaran atau jenis mata pelajaran yang diajarkan dan jumlah jam per minggu masing-masing mata pelajaran di setiap jenjang kelas. Yang kedua, penyusunan pembagian tugas jam mengajar guru, yaitu berisi nama guru, jenis mata pelajaran yang akan diajarkan, jumlah jam masing-masing mata pelajaran dan kelas yang akan diajar. 3. Penentuan jumlah jam pelajaran tiap ruang mata pelajaran per minggu. 4. Penentuan hari atau jam kosong masing-masing mata pelajaran dan guru. Misalnya, untuk pelajaran penjas orkes hanya jam ke-1 sampai dengan 4. Hari untuk kegiatan mata pelajaran lainnya dan kegiatan sekolah lainnya. 5. Penentuan jumlah jam pelajaran sekolah setiap hari atau setiap minggu. 7. Mempublikasikan jadwal pelajaran kepada guru, siswa, komponen lain yang memerlukannya. Selanjutnya, penyusunan kalender. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun yang mencangkup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar dan hari libur. Komponen-komponen yang terdapat pada kalender pendidikan adalah permulaan tahun ajaran merupakan waktu dimulainya kegiatan pembelajaran setiap awal tahun pelajaran di satuan pendidikan. Kemudian, minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran. Waktu pelajaran yang efektif dan hari libur adalah waktu yang telah ditentukan untuk tidak ada kegiatan pelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penyusunan kalender. Yang pertama, permulaan tahun ajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir bulan Juli tahun berikutnya. 2. Mengacu kepada kalender pendidikan nasional yang diterbitkan oleh Kemendikbud atau Kemenak. 3. Pemerintah pusat atau provinsi atau kabupaten atau kota dapat mendapatkan hari libur serentak untuk satuan pendidikan. 4. Menyesuaikan kalender pendidikan dengan kondisi hari libur umum maupun agama.
5. Menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari efektif fakultatif. 6. Merekap kalender pendidikan selama 1 semester atau juga bisa 1 tahun. Selanjutnya, adapun fungsi kalender pendidikan dalam kegiatan pendidikan di sekolah adalah: yang pertama, mendorong efektivitas dan efisien proses pembelajaran di sekolah atau madrasah. 2. Menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. 3. Pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah. 4. Pedoman bagi guru untuk menyusun silabus, program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan satuan acara pembelajaran. Selanjutnya, pembagian tugas guru. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian tugas guru: yang pertama, bidang keahlian yang dimiliki oleh guru. Yang kedua, sistem kelas dan guru bidang studi. Yang ketiga, formasi. Formasi adalah susunan jatah petugas sesuai dengan banyaknya tugas yang dipikul oleh guru. Kemudian, D. Pengelompokan siswa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi melalui diri proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Setelah melakukan daftar ulang di lembaga yang telah dikehendaki, proses peserta didik perlu diklasifikasikan. Tujuannya bukan untuk membeda-bedakan peserta didik, akan tetapi biar mengetahui di mana letak keahliannya dan tingkat kepandaiannya, melainkan untuk membantu proses pembelajaran mengajar di dalam kelas. Adapun tujuan pengelompokan siswa: yang pertama, untuk menjalankan dan melaksanakan kegiatan di sekolah agar terlaksana dengan baik dan lancar. Yang kedua, membantu meningkatkan perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang kemudian, menurut Yager dalam Imron tahun 2015 halaman 112, mengelompokkan peserta didik didasarkan atas 2 fungsi. Yang pertama, fungsi integrasi dan perbedaan. Fungsi integrasi adalah pengelompokan berdasarkan kesamaan-kesamaan peserta didik, seperti berdasarkan jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Kemudian menghasilkan pembelajaran yang klasik. Sementara fungsi perbedaan adalah pengelompokan peserta didik didasarkan perbedaan yang dimiliki peserta didik, seperti minat, bakat, kemampuan, dan sebagainya, sehingga menghasilkan pembelajaran yang individual. Yang E. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana kegiatan tatap muka untuk pertemuan atau lebih lanjutnya RPP ini berupaya mendeskripsikan aktivitas guru dan mengarahkan peserta didik selama proses pembelajaran agar dapat mencapai KD yang telah dijabarkan silabus. Namun, banyak guru yang mengaku tidak mengetahui cara membuat RPP. Padahal RPP selalu dijadikan pegangan guru ketika mengajar di kelas. Dapat disimpulkan, guru yang tidak dapat membuat RPP kemungkinan tidak mengetahui arah pembelajaran dan tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran. Langkah-langkah pembuatan RPP: yang pertama, mencantumkan identitas RPP mencakup nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, dan kompetensi dasar. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah output atau hasil langsung dari satuan pembelajaran. Jika pembelajaran dilakukan lebih dari satu pertemuan, dapat membuahkan hasil. Juga dibedakan menurut waktu pertemuan, sehingga setiap pertemuan dapat mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian, menentukan materi pembelajaran. Menentukan materi berfungsi untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran. Dalam ini, penentuan materi pembelajaran dapat mengacu pada indikator. Yang terakhir, menentukan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran yang digunakan selama proses pelajaran. Dan yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Teruslah kau berlari, janganlah kau berhenti. Raihlah semua mimpi, harapan dalam hati.
cinta, Tuhan akan menata dalam setiap langkah, mimpi pun akan nyata. Cobalah buka matamu dan cobalah kau untuk menunggu, walaupun harus melawan sang waktu. Yakin pasti kelak kan berlalu cahaya.